berbagai macam lembaga, diantaranya adalah ada didanai oleh DPRM, kemudian didanai oleh ada research kolaborasi internasional yang didanai oleh UNIP dan USM, kemudian beliau juga dapat Fulbright antara CSU dan UNIP, juga dan ada kolaborasi internasional antara Dikti dengan UK, didanai oleh Dikti dan UK. Kemudian selain penelitian yang didanai oleh berbagai institusi baik nasional maupun internasional, beliau juga aktif menulis. Jadi di sini tercatat Pak Abdurrahman ini dia first authors dari jurnal Q1 Indexes by Scopus, dan beliau juga aktif di berbagai forum ilmiah baik luar negeri maupun dalam negeri. Di antaranya yang luar negeri ini ada British Ecological Society, kemudian ada juga Japan National Institute of Genetics, dan berbagai pertemuan ilmiah di nasional. Bapak Ibu yang saya hormati, itu sekilas tentang Pak Abdurrahman. Jadi kepada Pak Abdurrahman, saya persilahkan Bapak untuk menyampaikan materi tentang how to write manuscript for natural science, dan waktu Bapak kurang lebih 30 menit. Jadi kepada Pak Abdurrahman dipersilahkan. Baik, terima kasih Teh Ewis. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Bapak Ibu semuanya yang terdaftar di Soho Form kami, ada sekitar 356 orang ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pagi ini membawa manfaat, membawa peningkatan kompetensi pada diri kita, baik mungkin yang sebagai dosen, sebagai mahasiswa maupun sebagai peneliti pada umumnya. Saya harusnya kebagian di SIP 2 yaitu mengenai natural sciences, cuma berhubung Prof. Sapnil masih ada kegiatan, jadi saya coba untuk yang pertama, nanti tukaran dengan Pak Sapnil di SIP yang kedua. Boleh saya jadikan host biar saya bisa share screen, Teh? Sudah? Mars Arsela bisa dibantu atau diklik multiple di share-nya supaya meskipun tidak jadi host, Pak Abdurrahman bisa share juga. Oke, terima kasih Pak Arsela. Silakan ya. Pak. Baik Bapak Ibu, kita mulai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat membawa manfaat ya. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini gabungan dari pengalaman saya selama publikasi, kemudian ada browsing juga dari beberapa literatur, dan kemudian pengalaman saya dengan mengikuti beberapa pelatihan tentang penulisan jurnal ya. Jadi ini riwayat saya publikasi, ditolak maupun diterima. Jadi ada 8 yang sudah saya coba submit ke jurnal internasional. Di antara 8 ini 3 yang publish. Kemudian ada 2 yang ke Oikos dan ekologi yang langsung di reject oleh editor. Kemudian ada 3 yang sempat direview, namun hasil review akhirnya menolak. 1 diantaranya tidak mengizinkan lagi untuk resubmission, sedangkan yang 2 itu meminta untuk resubmission, namun sampai sekarang belum bisa saya selesaikan. Jadi untuk pengalaman ditolak lebih banyak sepertinya dibanding yang diterima. Nah, berdasarkan pengalaman ini, artikel kita akan bisa masuk ke publikasi, setidaknya harus melewati 2 tahapan. Yang tahapan pertama yaitu kita harus mampu meyakinkan editor. Jadi saringan pertama adalah di editor. Kemudian yang kedua, setelah editor memberi izin, menganggap bahwa artikel kita layak, maka artikel tersebut akan diteruskan ke reviewer. Jadi kalau kita ingin publish, langkah yang pertama adalah harus mampu melewati hadangan editor. Ya, yang kedua adalah harus mampu meyakinkan reviewer. Jadi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, yang pertama adalah bagaimana meyakinkan editor. Kemudian yang kedua, bagaimana meyakinkan reviewer. Dan kemudian yang ketiga nanti adalah poin-poin apa yang membedakan antara artikel natural sciences dengan social sciences. Jadi secara ringkas mungkin akan ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada pertemuan ini.
Yang pertama, bagaimana editor melakukan seleksi artikel. Kemudian yang kedua, poin-poin penting yang harus ada pada artikel Natural Sciences. Yang ketiga, bagaimana meyakinkan reviewer bahwa artikel kita layak untuk dipublikasi. Mudah-mudahan tiga-tiganya bisa terlaksana dalam waktu 30 menit ini. Yang pertama, dari gambar ini, kira-kira bagaimana kalau Bapak Ibu diminta untuk memilih satu dari sekitar 1000 penguin yang ada? Bagaimana, apa kira-kira cara yang akan kita lakukan? Nah, ini adalah gambaran ketika editor dari jurnal terkenal harus memilih satu dari mungkin ratusan atau ribuan artikel yang submit ke mereka. Mereka harus mampu memilih satu, dan pilihan mereka harus tepat. Bukan hanya itu, mereka juga dibatasi oleh waktu. Jadi mungkin mereka harus terbit dalam 1 kali 3 bulan, dalam 1 kali 4 bulan. Jadi tugas mereka adalah memilih satu dari seribuan penguin ini, sedangkan tugas kita adalah memberi artikel kita warna yang berbeda sehingga tampil stand out, tampil mencolok dibanding artikel orang lain. Saya yakin kalau artikel kita tampil seperti bebek di gambar ini, dengan kacamata warna kuning dan lipstik yang tebal, maka mata editor akan langsung terpaku kepada kita dan akan menyingkirkan artikel-artikel yang lainnya. Ini gambaran animasi. Nah, sekarang realnya bagaimana caranya agar artikel kita tampil beda di depan editor. Jadi, itu yang pertama akan saya sampaikan. Jadi bagaimana editor bekerja harus memilih satu dari 100 artikel dalam waktu yang sangat singkat. Mungkin hanya mereka dikasih 15 menit. Jadi jangan heran kalau artikel-artikel terkenal, publikasi terkenal, dalam waktu setengah jam setelah kita submit, itu hasilnya sudah ada. Apakah di-reject atau diteruskan ke editor. Ini saya pernah ikut pelatihan bersama seorang editor di jurnal internasional dan beliau menyampaikan ini saya duplikasi untuk saya sampaikan sekarang. Yang pertama, editor bekerja, mereka akan lihat yang pertama, apakah artikel tersebut mengandung novelty. Apakah ada ide baru yang diangkat di penelitian tersebut. Bagaimana caranya editor menemukan novelty dari tulisan mungkin yang panjangnya 13-14 halaman dalam waktu kurang dari 5 menit. Maka biasanya editor itu membaca paragraf terakhir di bagian pendahuluan. Biasanya paragraf terakhir tersebut akan berisi novelty, apa gap yang ada antara kejadian sekarang, apa yang belum ditemukan, dan apa maksud si editor untuk mengisi gap yang ada ini. Ini biasanya akan ditemukan di paragraf terakhir pendahuluan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu menulis artikel, lebihkan waktu untuk mencermati paragraf terakhir di bagian pendahuluan. Karena biasanya bagian ini yang pertama kali dibaca oleh editor. Ada atau tidak novelty, idenya baru atau tidak, idenya ulangan atau tidak, apakah akan memberi kontribusi, itu biasanya dilihat di paragraf terakhir bagian pendahuluan. Ini saya ambil contoh dari sebuah jurnal yang sudah terbit tahun 2016 di Q1. Coba lihat, Bapak Ibu lihat bagian yang saya besarkan, yang saya bold. Ya, kata-kata itulah yang diharapkan akan mampu menarik atau memberi seperti pada bebek tadi, memberi warna kuning dan memberi warna lipstik tebal sehingga langsung terpilih oleh editor. Jadi ada kata current understanding, different research question, highlighting the main knowledge gap, challenge suggestion. Ya, jadi istilahnya kita harus mampu meyakinkan editor bahwa apa yang kita bawa itu sesuatu yang baru. Apa yang kita bawa itu memberi kontribusi baru bagi ilmu pengetahuan. Dan itu biasanya diletakkan di paragraf terakhir bagian pendahuluan. Jadi sekali lagi, kalau menulis artikel, paragraf terakhir bagian pendahuluan ini harus mendapat porsi lebih. Ya, pikirkan baik-baik katanya. Nah, ini saya ambil contoh yang kedua, yang dari jurnal Sinta 2, jurnal ilmu lingkungan Undip. Ya, jadi di sini apa tujuan utama? Bertujuan mengetahui kualitas air Danau Galela berdasarkan komposisi fitoplankton. Kenapa fitoplankton? Karena fitoplankton telah digunakan sejak tahun 90, telah diterima secara umum dan merupakan agen bioindikator yang baik. Ya, jadi yang pertama yang akan dilihat editor adalah paragraf terakhir di bagian pendahuluan. Kalau bagian ini mampu meyakinkan editor, idenya ada, maka beliau akan pindah
Ya, jadi key point untuk novelty ini adalah apa gap yang ada pada ilmu pengetahuan sekarang dan bagaimana artikel Bapak Ibu akan mengisi gap yang ada tersebut. Ya, kemudian kita harus mampu menggambarkannya dalam paragraf yang sophisticated, yang sangat memukau, namun tetap harus scientific dan terukur. Ya, jangan menggombal, benar-benar menggombal ya, tapi menggombalnya dalam tataran ilmiah, masih terukur. Nanti hasilnya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, ini saya ambil contoh ya, bagaimana kata-kata dari dua quotes ini bisa terekam lama di memori kita, karena mereka menggunakan kata-kata yang berbeda dengan orang lain. Nah, kira-kira seperti inilah yang harus kita letakkan di bagian paragraf terakhir pendahuluan. Harus bisa menggombal, harus bisa meyakinkan, namun tetap harus scientific dan measurable. Ya, itu yang pertama. Kalau ide sudah meyakinkan, sudah memukau editor, maka beliau akan pindah ke yang kedua, yaitu metodologi. Ya, jadi kalau di metodologi prinsipnya hanya satu, apakah metodologi yang dijabarkan mampu atau tidak menjawab hipotesis. Ya, jadi kan kita punya hipotesis tadi di paragraf terakhir pendahuluan. Nah, apakah pilihan metodologi yang kita tampilkan di paper mampu akan tepat untuk menjawab hipotesis yang ada di idea. Ya, jadi setelah dari ide, maka beliau akan pindah ke metodologi. Ini saya tampilkan contoh jurnal yang telah terbit tahun 2016, bagaimana beliau membuat metodologinya dengan sangat rinci dan juga dengan kemuktahiran ya. Jadi ada 1130 sampel dari 14 populasi yang berbeda. Penelitian dilakukan dari tahun 2007 sampai 2014. Paling tidak 20 ikan dari satu populasi yang dipilih secara acak. Kemudian pengukuran dilakukan dengan ketelitian yang sangat tinggi, 0,1 mm sampai 0,1 mg. Diulang pengukuran sampai kepada 6 kali ulangan. Kemudian statistiknya juga dijelaskan bahwa akan dianalisis secara GLM, bagaimana data diperlakukan, ya. Jadi ini yang kedua harus kita bisa yakinkan ke editor bahwa metodologi kita mengikuti setidaknya standar untuk menjawab hipotesis yang kita ajukan. Kalau bisa ya dengan menggunakan alat ya menggunakan bahan yang mutakhir ya yang mampu mendeteksi untuk perbedaan dalam skala kecil. Ya. Jadi yang pertama ide, yang kedua adalah metodologi. Ya, ini yang kedua saya ambil contoh dari jurnal berbahasa Indonesia dari Sinta 2, lihat bagaimana beliau mendetailkan metodologinya, bagaimana alat yang digunakan, bagaimana prosesnya sampai 600 derajat, namun pemanasannya secara bertahap, hanya 10 derajat setiap menit. Kemudian bagaimana caranya membuat preparat dengan campuran emas palladium, sehingga nanti ketika diamati dengan SEM itu bisa terlihat jelas. Bagaimana perbandingan, bagaimana panjang gelombang yang digunakan, itu semua dijelaskan secara detail. Ya. Jadi yang pertama ide, yang kedua metodologi. Yang ketiga adalah hasil. Ya. Jadi ide meyakinkan, metodologi oke, maka yang ketiga yang dilihat oleh editor adalah hasil. Nah, ini mungkin agak subjektif ya. Jadi biasanya publikasi akan memihak kepada hasil-hasil yang terbukti positif. Jadi biasanya artikel kita akan lebih mudah diterima kalau hasilnya signifikan. Ya, jadi ini ada semacam meme ya, semacam kartun bahwa kalau kita lagi studi, ya dalam 1 kali sebulan mungkin profesor akan nanya bagaimana hasilmu, apakah signifikan? Nah, itu biasanya pertanyaan yang paling sering diajukan. Karena sudah jadi rahasia umum mungkin, atau sudah menjadi hal yang diterima bahwa kalau hasil kita tidak signifikan, maka itu susah untuk mendapatkan tempat di publikasi. Jadi editor akan melihat yang ketiga, apakah hasil untuk menjawab hipotesis itu ternyata signifikan atau tidak. Kalau hasilnya signifikan, besar kemungkinan artikel kita akan diproses lebih lanjut. Tapi kalau ternyata hasilnya tidak signifikan, maka kecil kemungkinan artikel kita akan diterima. Ya.
Ini saya ambil contoh dari sebuah artikel yang terbit di Jurnal Science, ya jurnal kedua terbaik mungkin. Ya, bagaimana kita lihat bahwa hasilnya benar-benar mengikuti garis ya sesuai dengan harapan. Ya, coba lihat yang bagian merah maupun yang bagian hijau semuanya pitch, ya semuanya cocok dengan garis yang diharapkan. Sehingga kalau hasilnya seperti ini akan sangat mudah untuk diterima publikasi dibanding kalau hasilnya berceceran jauh dari garis yang diharapkan. Ya. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa jumlah telur itu akan naik seiring dengan peningkatan ukuran tubuh induk dan kemudian volume atau besar telur juga akan naik seiring dengan tubuh induk dan kemudian semakin besar telur maka kemungkinan untuk si anakan untuk hidup, untuk survive juga akan semakin besar. Ya, jadi semua data itu bergerombol di garis yang diharapkan. Nah, kalau hasilnya signifikan seperti ini, besar kemungkinan akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini bagaimana kalau hasilnya tidak signifikan? Jadi coba kita lihat bahwa ada publikasi yang terbit tahun 2017, beliau mengatakan bahwa ada bias yang sangat besar dalam masalah publikasi dan telah berlangsung lebih dari 25 tahun dan mungkin masih sampai sekarang. Biasnya itu bahwa hasil-hasil yang tidak signifikan kecil kemungkinan untuk dapat dipublikasi. Ya. Ya, jadi yang pertama apakah ada signifikan? Kemudian yang kedua apakah menemukan hal baru? Jadi mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi ada dua tim peneliti dengan kemampuan yang sama, diberi dana yang sama, satu bergerak ke kutub utara mungkin, sedangkan yang satu tim lagi bergerak ke kutub selatan. Dalam waktu yang sama melakukan eksplorasi. Kita ambil contoh misalnya yang kutub utara mendapatkan hasil spesies baru, sedangkan yang kutub selatan hasilnya sama dengan spesies yang pernah dipublikasi sebelumnya. Walaupun mereka kekuatan tim sama, waktu eksplorasi sama, dana yang dibutuhkan sama, tetapi yakinlah bahwa tim yang menemukan spesies baru akan lebih mudah untuk mendapatkan tempat untuk publikasi dibanding tim yang tidak mendapatkan sesuatu yang baru. Jadi mungkin ini agak bias ya, mungkin tergantung amal ibadah juga mungkin ya. Jadi prinsipnya kalau tidak signifikan, tidak ada temuan baru, maka sebesar apapun usaha yang kita lakukan, maka ya kita harus terima bahwa kemungkinan akan susah untuk mendapatkan publikasi. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah idenya harus wah, harus luar biasa, berbeda dengan yang lain dan menutupi gap yang ada. Kemudian metode yang dikemukakan harus mendukung untuk memecahkan hipotesis. Dan yang ketiga adalah hasilnya harus signifikan. Dan biasanya editor menuntaskan ini dalam waktu kurang dari 10 menit. Jadi kurang dari 10 menit beliau sudah bisa memutuskan apakah artikel ini akan lanjut ke reviewer atau akan dikembalikan ke penulis. Ya. Kalau beruntung yang 3 ini lewat maka akan lanjut ke reviewer. Nah di reviewer biasanya akan lebih detail. Hal yang mayor, hal yang minor, pustaka terbaru, bagaimana menyajikan hasil, bagaimana grammar, bagaimana kualitas penulisan, itu semuanya nanti akan reviewer akan membahasnya secara detail. Mungkin saya bisa share beberapa contoh review yang dari jurnal yang pernah saya apply. Yang pertama yang ditolak tanpa dikirim ke reviewer. Ya. Jadi ini contohnya, hal yang mereka sampaikan adalah ya, mereka memutuskan untuk tidak mengirim ke reviewer. Ya, jadi di sini disampaikan bahwa ada kebaruan has merit, ya, tapi katanya sepertinya tidak ada novelty di paper ini. Jadi editor biasanya akan berarti artikel saya ini gagal di saringan pertama, yaitu masalah novelty. Idenya dianggap bukan sesuatu yang baru. Ya. Kemudian yang kedua yang ditolak juga dari jurnal ekologi, ya ini juga hampir sama bahwa mereka mengatakan bahwa novelty-nya kurang. Jadi sama ini juga berhenti di saringan pertama karena tidak ada
dianggap ini duplikasi dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Kemudian yang sempat masuk ke reviewer namun ditolak, misalnya ini dari Biological Journal Linnean Society. Nah, di sini dikatakan bahwa yang mereka masalahkan adalah metode. Jadi di sini ada dia katakan statistical approach dan lack of clarity in some of the methods. Jadi ini dari novelty sudah lewat, sehingga dikirim ke reviewer, namun kemudian hasil dari reviewer menunjukkan bahwa statistiknya kurang kuat dan kejelasannya kurang bagus, sehingga akhirnya diminta untuk dikembalikan. Ya. Bisa dilihat ya Bapak Ibu? Yang saya share atau tidak bisa dilihat? Nggak bisa kelihatan, Nggak bisa? Pak. Tidak, Pak. Ada Tidak Pak, terlihat. Ya, itu Pak. burem. Oh, kenapa ya? Ya. Coba Di Bapak stop share dulu, baru nanti diulang. Baru share screen lagi. Yang mana? Barusan. Ini. Ya. Baik, saya coba ulang. Ini yang tadi yang saya sampaikan yang pertama oikos. Dari yang pertama itu Pak. Oikos ini nggak muncul. Enggak, apakah sekarang muncul? Belum, Pak. Belum muncul. Belum juga muncul. Belum. Sudah muncul filenya, tapi share isi filenya tuh nggak kelihatan. Bagaimana caranya? Oikos ini. Iya. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah oke Pak. Iya. Nah, jadi ini contohnya yang dari oikos. Jadi mereka mengatakan bahwa ini tidak ada novelty-nya, ini ulangan. Ya, jadi sudah banyak orang melakukan hal yang sama, saya hanya melakukan di tempat yang berbeda. Sehingga mereka memutuskan untuk menolak sebelum dikirim ke reviewer. Yang kedua tadi contohnya yang ekologi hampir sama saja sih. Karena tidak ada tidak kelihatan? Kelihatan masalah? Sudah Pak. Yang ekologi enggak? Sudah, ya ekologi Sudah, Pak. decision of manuscript kan. Sudah Pak. Oh, kelihatan. Nah, Ya, jadi sudah. ini juga sama bahwa mereka mengatakan bahwa ini novelty-nya juga kurang. Jadi di-reject pada tahapan editor. Sedangkan yang di-reject pada tahapan reviewer, ini contohnya yang Biological Journal of Linnean Society. Ini yang mereka permasalahkan adalah statistical analysis dan lack of clarity in some methods. Jadi kalau sudah sampai ke reviewer, ini panjang ya, sampai 9 halaman, dan isinya itu ya lumayan memusingkan untuk kita revisi. Ini sebenarnya diminta untuk submit ulang, ya. Jadi kalau submit ulang biasanya indikasi bahwa jurnal kita kemungkinan besar akan diterima. Cuma sampai sekarang belum kami submit ulang, ya masih menunggu waktu yang pas. Itu tadi 2 contoh. Yang pertama ditolak editor, yang kedua ditolak oleh reviewer. Nah, saya ingin kasih contoh bagaimana yang diterima oleh reviewer. Contohnya ini yang contoh yang diterima oleh reviewer. Mudah-mudahan bisa terlihat ya. Jadi ketika Belum Pak, belum Nggak terlihat terlihat. Pak. Masih yang ekologi. stop screen lagi, stop share lagi. Terus Buka lagi. Mana yang Bapak udah dibuka kan? iya ini. Ada. Nanti buka di Zoom-nya. Share lagi. Mana apa judulnya? Ini ya? Iya. Oke, share. Share. Ya, jadi ini contoh review dari reviewer yang akhirnya mengizinkan jurnal kita untuk terbit. Jadi kalau beliau sudah oke, reviewernya sudah dianggap cocok, jadi lewat 3 tadi ya, ide, metodologi, dan hasilnya signifikan, maka sebagian besar reviewnya lebih ke arah penulisan. Bagaimana clarity, kejelasan konten, ya, bagaimana mengarahkan pembahasannya lebih bagus, sehingga kemungkinan untuk dibaca orang, untuk disitasi orang akan lebih besar. Ya. Jadi itu beberapa contoh bagaimana
paper yang ditolak editor, kemudian bagaimana paper yang ditolak setelah melalui review, dan bagaimana paper yang akhirnya diterima setelah melalui proses review. Mudah-mudahan bisa memberi gambaran ke Bapak Ibu. Baik, kita kembali ke PowerPoint-nya. Ya, jadi itu tadi beberapa contoh hasil review ya, dari semuanya tadi adalah jurnal di Q1 ya. Jadi memang agak berat. Kemudian hal yang kedua yang ingin saya sampaikan, apa sih bedanya antara artikel di Natural Sciences dengan di Social Sciences? Pak Pada Abdurrahman, paper ini, mohon maaf, ya. share screen-nya masih review yang artikel, belum masuk ke PPT. Ya. Kayaknya Bapak masih mengulang-ulang gitu Pak. Setiap mau pindah share, harus stop, kemudian ganti stop. Jadi, macet dia. Share screen. Sudah bisa, Mas. Mudah-mudahan terlihat ya Bapak Ibu. Sudah Pak. Oke Pak. Ya, tadi saya sudah tampilkan beberapa contoh review dari beberapa artikel. Sekarang kita pindah ke topik yang kedua. Apa beda penting antara artikel Natural Sciences dengan Social Sciences? Ini saya ambil dari tulisan tahun 2010 di jurnal Wageningen Journal of Life Sciences. Jadi yang kualitatif itu biasanya yang Social Sciences, sedangkan yang kuantitatif itu biasanya yang Natural Sciences. Bisa Bapak Ibu lihat yang bagian C dan D, dua-duanya itu mengandung kata statistik. Yang satu adalah advance, yang satu adalah descriptive. Jadi prinsipnya yang Natural Sciences itu nanti harus ya hampir boleh dikatakan wajib ada statistiknya. Wajib ada nanti ulangan, dan wajib nanti ada sampling yang merepresentasikan seluruh populasi yang diteliti. Ya, jadi dari slide ini yang pertama adalah harus ada statistiknya. Ini macet untuk, oke. Ini publikasi dari JAPE tahun 2014 menunjukkan bagaimana sebaran jurnal antara yang Social Sciences dan yang Natural Sciences. Jadi bisa Bapak Ibu lihat bahwa jurnal yang Social Sciences ini yang Psychology, Business, Economics, Art, Humanities, Social Sciences, ini jumlah jurnalnya sebenarnya nggak terlalu sedikit. Jadi ini jumlah jurnal tahun 2011 ini 500, 1000, 2000, dan jumlah jurnal di bidang misalnya fisika, kimia, atau material sciences itu juga sama 600. Cuma memang jumlah artikel per jurnal itu lebih banyak yang bidang natural sciences. Jadi misalnya bagian kimia, walaupun jumlah jurnal 500, tetapi jumlah artikelnya untuk tiap jurnal itu sampai 300. Sedangkan yang ekonomi, walaupun jumlah jurnalnya 600, tapi jumlah artikel per jurnal itu tidak sampai 50. Jadi memang jumlah artikel di social sciences sepertinya jauh lebih sedikit. Kemudian besar bulatan ini menunjukkan seberapa besar citasi. Semakin besar citasi, maka bulatannya dibuat semakin besar. Dan bisa kita lihat juga bahwa citasi untuk jurnal-jurnal yang sosial itu memang lebih sedikit. Wajar ya, karena jumlah artikelnya yang terbit juga lebih sedikit. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeda untuk jumlah jurnal. Cuma memang jumlah artikel untuk setiap jurnal yang natural sciences lebih banyak. Jadi untuk natural sciences, ini yang pertama, bahwa jumlah sampel itu menentukan apakah publikasi kita diterima atau tidak. Tahun 2011 ketika saya pertama publikasi di jurnal Sinta 2 sekarang, atau waktu itu akreditasi B, salah satu komentar dari reviewer adalah jumlah sampel yang terlalu sedikit. Jadi waktu itu saya penelitian morfometrik ikan, jumlah sampelnya sudah 20 per populasi. Namun beliau mengatakan, kalau untuk populasi yang DD, ini dari Replis ya, DD itu data defisien, LC itu less concern, jadi populasi-populasi yang masih banyak di alam. Itu jumlah sampelnya minimal 30 untuk setiap populasi. Dan sedangkan untuk yang membutuhkan biaya agak banyak, seperti uji proteomik, untuk sequencing genetik, itu biasanya minimal 5 sequencing untuk setiap populasi. Jadi ciri artikel natural sciences yang pertama adalah ulangan, ya jumlah sampel. Semakin besar jumlah sampel, maka standar errornya diharapkan akan semakin kecil.
Kemudian juga harus mewakili populasi. Jadi jangan hanya mengambil populasi yang mudah untuk disampling. Karena kalau nanti tidak mewakili seluruh populasi, gambaran real di lapangan, di alam mungkin tidak bisa dijelaskan. Yang kedua adalah analisis statistik. Ya, wajib ada dalam artikel Natural Sciences. Yang paling umum adalah ada analisis varians, ada regresi, kemudian di atasnya yang lebih complicated mungkin ada general linear model atau general linear mixed model. Ya, ini wajib. Kemudian yang ketiga, saat menampilkan hasil, maka hasil statistiknya harus ditampilkan. Kemudian gambar, tabel, grafik hendaknya dilengkapi dengan jumlah sampel dan standar error. Ini saya beri contoh. Ya, ketika dia menguji bagaimana pengaruh gula ya terhadap beberapa kondisi. Jadi ini kita lihat bahwa nilai P-nya adalah 0,027, sedangkan nilai F-nya adalah 4,938. Jumlah grup yang diuji adalah 2, dan dengan jumlah total sampel adalah 12. Jadi ketika kita menampilkan hasil, ini harus ditampilkan. Kalau bahasa kita mungkin namanya derajat bebas ya. Jadi degree of freedom-nya F 2,12, berapa nilai F-nya, kemudian ditampilkan p-value-nya untuk menunjukkan bahwa hasil kita signifikan. Jadi ya ini ciri khas dari artikel Natural Sciences. Seandainya pun data kita adalah berupa gambar, berupa kualitatif, sebenarnya bisa juga kita pindahkan ke kuantitatif. Ini contoh hasil penelitian saya yang publish tadi yang di Journal of Fish Biology. Hasilnya adalah tulang otoid namanya, tulang pendengaran pada ikan. Ini kan sebenarnya gambar. Namun gambar tersebut bisa kita ukur. Jadi satu garis putih pada gambar itulah sekitar 100 mikrometer. Jadi gambar tersebut nanti kita pindahkan ke ukuran, maka hasilnya seperti ini. Jadi lingkaran putih yang di sebelah kanan itu yang warnanya abu-abu gelap pada grafik, sedangkan yang lingkaran hitam itu yang abu-abu terang pada grafik. Jadi kita bisa bandingkan antar populasi yang berbeda berdasarkan ukuran cincin putih dan ukuran cincin hitamnya. Jadi data kualitatif bisa kita geser menjadi data kuantitatif. Jangan lupa bahwa setiap grafik hendaknya dilengkapi dengan standar error. Ya. Ini contoh yang kedua, penelitian kami juga mengenai pengaruh air laut terhadap warna mata para nelayan. Ini warna mata, yang sebelah kiri adalah para nelayan, yang sebelah kanan adalah bukan nelayan. Warnanya berbeda, kualitatif. Bagaimana kita membuatnya ke kuantitatif, maka warna mata ini bisa kita hitung gradasinya. Seberapa besar putihnya, seberapa besar hitamnya. Jadi bisa kita skor dari 1 sampai 100. Mungkin 100 yang paling putih, 1 yang hitam gelap. Dan akhirnya bisa kita pindahkan ke dalam grafik yang kuantitatif. Ya, berdasarkan gradasi warna mata. Dan kemudian hasilnya menjadi lebih terukur ya, ciri khas dari artikel-artikel di Natural Sciences, di ilmu alam. Kemudian pada bagian hasil bisa kita sampaikan misalnya pada penelitian ini bahwa warna mata nelayan signifikan memiliki gradasi yang lebih rendah. Kita tampilkan nilai F-nya, tampilkan nilai p-value-nya. Dan kemudian warna mata yang lebih rendah ini berhubungan ya dengan lama atau durasi mereka melakukan aktivitas nelayan baik harian maupun tahunan. Kemudian kita tampilkan juga berapa nilai F statistiknya dan berapa nilai p-value-nya. Jadi yang di atas adalah nilai untuk ANOVA, sedangkan yang di bawah adalah nilai untuk regresi. Ya. Nah, Pak Abdurrahman, mohon maaf waktu Bapak 3 menit lagi, Pak. Oh iya, makasih Bu. Ini saya ambil tidak harus program yang sophisticated ya, program yang mahal-mahal di Excel pun bisa kita lakukan. Jadi untuk menguji ANOVA di Excel ada, tinggal klik di data analisis. Dan ini contoh untuk regresi juga ada di Excel. Ya. Yang penting bagaimana kita menampilkan hasilnya dalam kaidah-kaidah umum yang dimengerti oleh sebagian besar para ilmuwan. Nah, ini misalnya kalau kita menampilkan grafik, ya, ini tidak memiliki standar error karena datanya hanya 1 per populasi. Ini ya statistik yang untuk lebih berat. Mungkin saya sampai di sini saja nanti yang merebut hati reviewer nanti ketika ada pertanyaan saja. Jadi di sini ada correlation doesn't mean causation. Jadi kadang walaupun dia seperti grafik yang tadi ini,
ada hubungan, belum tentu nilai pH yang tinggi karena TDS yang tinggi. Jadi pada gambar ini misalnya harapan hidup itu tidak dipengaruhi oleh predator, tidak dipengaruhi oleh pemangsa, tidak dipengaruhi oleh kompetitor, tidak dipengaruhi oleh kelimpahan. Jadi harus kita uji secara MIC atau GLMM, General Linear Mixed Model. Jadi walaupun ada hubungan antara predator dengan harapan hidup, sebenarnya bukan itu penyebab harapan hidupnya rendah. Tapi harapan hidup rendah karena nutrisinya yang lebih, yang itu yang P value-nya 0,06. Ya, karena P value-nya harapan hidup rendah karena nutrisinya yang rendah di lokasi tersebut. Ya, bukan karena predator, bukan karena densitas, dan bukan juga karena kompetisi, ya karena saingan. Jadi ini adalah ciri khas dari majalah artikel-artikel di Natural Sciences, statistiknya harus kuat, ya karena sebagian besar adalah tipe penelitian kuantitatif. Ya, tapi bagaimanapun ketika hasil statistik tidak mendukung, ya jangan sampai kita melakukan fabrikasi atau falsifikasi, ya mengubah nilai statistik, mengubah data dengan harapan agar artikel kita bisa diterima untuk publish. Ya, jadi kalau seandainya hasil kita tidak signifikan, maka yang harus kita ganti adalah hipotesisnya, bukan alamnya yang harus kita ganti. Ya. Jadi tidak bisa dipaksakan kalau memang hasilnya tidak signifikan, tidak bisa publish, ya memang harus ngulang lagi penelitiannya. Mungkin itu saja Bu Ewis, nanti yang reviewer ini tidak terlalu urgent, nanti mungkin bisa kita bahas di bagian tanya jawab. Silakan saya kembalikan ke Teh Ewis. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita beri tepuk tangan untuk Pak Abdurrahman. Boleh dibuka kameranya terlebih dahulu atau dibuka ya Pak Imam sudah memberikan tepuk tangannya ya. Terima kasih Pak Abdurrahman yang sudah menyampaikan materinya tentang bagaimana cara menulis artikel di Natural Science ya Pak ya.